Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Puji Rahayu dari Prodi PBA akan presentasi mata kuliah Islamic Studies dengan judul Sejarah Awal Masuknya Islam di Indonesia. Banyak sekali faktor yang menyebabkan Indonesia mudah dikenal oleh bangsa-bangsa asing, khususnya oleh bangsa-bangsa yang sejak dulu senang melakukan pelayaran, pengembaraan, dan juga perniagaan. Juga termasuk datangnya Islam ke Indonesia umumnya dihubungkan atau juga dikaitkan dengan perniagaan dan pelayaran tersebut. Adapun dua faktor utama yang menyebabkan Indonesia mudah dikenal oleh bangsa-bangsa lain, khususnya oleh bangsa di Timur Tengah. Yang pertama yaitu faktor letak geografis yang strategis. Jadi Indonesia berada di persimpangan jalan raya internasional, yaitu jalan yang mudah menghubungkan Timur Tengah, Tiongkok, dan India. Dan melalui lautan ada jalan menuju benua Amerika dan juga benua Australia. Yang kedua yaitu faktor kesuburan tanah yang menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain. Yang sering kita dengar yaitu hasil-hasil rempah-rempah di Indonesia dan juga hasil bumi lainnya. Para pedagang yang datang ke Indonesia, selain mereka berdagang, mereka juga memperkenalkan ajaran Islam dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat Indonesia. Selain para pedagang, para mubalik dan juga ulama turut serta memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Indonesia. Adapun tiga faktor utama yang mempercepat proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu ajaran Islam melaksanakan prinsip ketauhidan dalam sistem ketuhanannya. Suatu prinsip yang secara tegas menentukan ajaran untuk mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. Di samping dakwah, juga diiringi dengan hidayah Allah sehingga ajaran Islam mudah masuk atau ajaran Islam cepat difahami oleh masyarakat. Yang kedua yaitu ajaran Islam begitu lentur ketika dihadapkan dengan berbagai bentuk situasi kemasyarakatan. Islam juga tidak secara serentak menggantikan seluruh tatanan nilai yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Tapi para mubalik memasukkan ajaran Islam ke dalam adat istiadat tersebut, bukan secara tiba-tiba menghilangkannya. Yang ketiga yaitu Islam oleh masyarakat Indonesia dianggap suatu institusi yang sangat dominan untuk menghadapi atau melawan ekspansi pengaruh Barat melalui kekuasaan bangsa Portugis dan Belanda yang mengobarkan penjajahan dan penyebaran agama Kristen. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun agama Islam menjadi mayoritas masyarakat Indonesia. Di sini Profesor Mahmud Yunus merinci beberapa faktor yang memungkinkan agama Islam tersebar dengan cepat di seluruh Indonesia pada masa permulaan, atau bisa dibilang cepat diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, itu agama Islam tidak sempit dan aturan-aturannya pun tidak memberatkan. Contohnya hukum rukhsah yang ada di Islam. Yang kedua yaitu tugas dan kewajiban dalam Islam. Tugas dan kewajiban dalam Islam itu sedikit. Yang ketiga yaitu penyiaran Islam itu dilakukan dengan perkataan yang mudah dipahami umum dan dapat dimengerti oleh segala golongan, dari golongan bawah sampai golongan atas, sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya, berbicaralah kamu dengan manusia menurut kadar akal mereka.
dan cara berdakwah itu tidak bisa langsung berproses, harus dengan kesabaran dan telaten. Ya. Kapan pertama kali Islam masuk ke Indonesia? Nah, dalam menentukan waktu asal dan cara masuk Islam ke Indonesia itu adalah persoalan klasik yang belum bisa dipecahkan oleh para sejarawan dan juga para sarjana Islam. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa Islam masuk pertama kali di Indonesia pada abad ke-7. Dan pernyataan ini dikemukakan oleh beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Haji Agus Salim. Menurut beliau, perdagangan Arab Islam dengan Tiongkok telah ramai sejak abad ke-7. Bahkan pada abad ke-9 tidak ada kapal bangsa asing lain yang melayari lautan selain bangsa Islam. Setiap kali berlayar, pulang dan pergi, mereka singgah di Sumatera dan Jawa. Hal ini dikuatkan oleh peta pelayaran orang-orang Islam dalam kitab-kitab Arab. Dan juga di sana juga di Sumatera pada abad ke-7 tersebut ditemukan satu kampung yang terdiri oleh atau yang dihuni oleh orang-orang Arab. Tokoh yang kedua yaitu Zainal Arifin Abbas. Menurut beliau, pada tahun 684 Masehi atau abad ke-7, seorang pemimpin Arab Islam datang ke Tiongkok dan mereka selalu singgah di Sumatera Utara sebagai pintu gerbang masuk dari Ceylon ke Tiongkok atau Malaya. Beliau juga telah mempunyai pengikut di sekitar pantai Sumatera Utara. Dan tokoh yang nomor 3 yaitu Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Menurut beliau, Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi. Dengan adanya berita dari Sir Thomas Arnold dalam bukunya The Preaching of Islam atau Dakwah Islam, bahwa di pantai barat Pulau Sumatera telah didapati satu kelompok orang Arab pada tahun 684 Masehi. Juga telah dikemukakan Almanak Tiongkok yang menyebutkan bahwa pada tahun 674 Masehi telah ditemukan suatu kelompok masyarakat Arab di Sumatera Barat. Pendapat tersebut menunjukkan suatu kesepakatan bahwa masuknya Islam pertama kali ke Indonesia identik dengan masuknya orang Islam pertama kali di Indonesia. Terlepas dari berbagai argumentasi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh tadi, nampaknya kejelasan titik terang sejarah masuknya Islam di Indonesia semakin mendekati nilai kebenaran ilmiah sebuah sejarah. Kejelasan titik terang sejarah masuknya Islam di Indonesia dibuktikan dengan adanya literatur dan bukti tertulis dalam bentuk almanak Tiongkok yang dikemukakan oleh Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, maupun literatur Tiongkok yang diajukan oleh Zainal Arifin Abbas, dan bukti-bukti tertulis yang termuat di dalam kitab Arab tentang peta-peta pelayaran perdagangan Arab pada masa lalu yang diajukan oleh Haji Agus Salim. Juga sangat membantu untuk memperjelas kebenaran sejarah masuknya Islam pertama di Indonesia. Dari manakah Islam masuk pertama kali di Indonesia? Indonesia yang kaya dan terkenal dengan hasil rempah-rempah membuat para saudagar dan pedagang dari seluruh penjuru dunia tertarik untuk datang dan berdagang di Indonesia. Sehingga pedagang asal Arab, Persia, dan Gujarat pun turut berbondong-bondong datang. Seraya berdagang, para saudagar muslim sembari berdakwah dengan mengajarkan nilai-nilai agama Islam kepada
masyarakat Indonesia. Adapun teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, yang pertama yaitu teori Gujarat. Pada teori Gujarat diyakini bahwa masuknya Islam dari Gujarat atau India. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa tokoh. Menurut beliau, batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Soleh yang wafat pada tahun 1297 Masehi terletak di Gujarat atau India. Yang kedua yaitu teori masuknya Islam ke Indonesia menurut teori Persia. Pada teori Persia diyakini bahwa Islam yang datang di Indonesia berasal dari Persia atau Iran, dibawa oleh pedagang Persia, dan teori Persia berdasarkan adanya bukti maraknya pemahaman Syiah pada awal masuknya Islam ke Indonesia. Di samping itu terdapat persamaan antara tradisi budaya Persia dan juga budaya Islam di Indonesia. Contohnya seperti peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura. Terdapat upacara Tabwik di Iran atau Persia dan peringatan upacara Tabuk di Sumatera Barat serta Jambi sebagai lambang untuk mengarak jasad Husain bin Ali bin Abi Thalib yang terbunuh dalam peristiwa Karbala. Nah, selain itu juga ada yang mengemukakan bahwa ketika Ibnu Batutah datang ke Aceh pada tahun 1345 Masehi, dia menemukan dua orang ulama Persia, yaitu Tajuddin Ash-Shirazi dan Syed Syarif Asbahani. Yang ketiga yaitu teori Arab atau Mekah. Teori ini merupakan teori masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Arab, yakni Mekah dan Madinah pada abad ke-7 Masehi atau tahun pertama Hijriah. Pendapat ini berdasarkan adanya bukti perkampungan Islam yang ada di Pantai Banus, Sumatera Barat, atau yang dikenal dengan sebutan Bandar Khalifah. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, inilah hasil kesimpulan dan keputusan seminar sejarah masuknya Islam di Indonesia yang digelar pada tanggal 17 sampai 20 Maret tahun 1963 Masehi. Kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, Islam masuk pertama kali ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 ke-8 Masehi dan langsung dari Arab. Yang kedua yaitu daerah pertama yang didatangi Islam adalah pesisir Sumatera. Setelah terbentuk masyarakat Islam, maka raja Islam yang pertama berada di Aceh. Ketiga yaitu dalam proses pengislaman selanjutnya, orang-orang Islam Indonesia ikut aktif mengambil bagian atau membantu untuk berdakwah di berbagai penjuru Indonesia. Yang keempat, mubalik Islam pertama yang datang ke Indonesia merangkap sebagai saudagar dan Islam disebarkan secara damai. Yang kelima yaitu kedatangan Islam membawa kecerdasan dan peradaban yang tinggi dalam bentuk kepribadian bangsa Indonesia dalam menahan penderitaan dan perjuangan melawan penjajahan bangsa asing. Kita juga tahu banyak sekali para tokoh-tokoh pahlawan Indonesia yang turut serta berjuang melawan penjajah bangsa asing. Juga banyak dari para kiai-kiai masyayikh yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.